Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para hadirin wal hadirat dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan kami Dr. Yulian Azhari SOSI SHMH. Semoga kita semua selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang sabar, karena orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang sabar dalam kondisi senang ataupun dalam kondisi susah. Jadi kita tidak boleh di saat kita punya masalah kita ingat kepada Allah, tetapi dalam keadaan senang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu hadirin semua. Barakallah, jangan lupa subscribe channel YouTube kami Dr. Yulian Azhari. Bantu subscribe, komen, dan bantu share channel YouTube kami sebagai wadah dakwah yang turut membantu syiarnya Rasulullah Muhammad SAW di dalam mengatasi semua kesulitan masyarakat yang ada di sekitar kita. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain, yaitu wa khairun nas anfa'uhum linnas. Pada saat ini sahabat kita Mbak Paula masih dalam proses perjuangan di dalam menyelesaikan permasalahannya, karena mereka ini adalah sepasang public figure yang luar biasa selama ini menjadi perhatian, menjadi disenangi oleh masyarakat Indonesia karena karya mereka, karena keberadaan mereka. Mas Baim Wong dan Mbak Paula ini di dunia entertainer cukup lama sekali dan cukup sukses. Tetapi pada saat ini mereka sedang ditimpa masalah atau musibah. Begitulah kehidupan kita. Memang tiada manusia itu untuk di dalam hidup di dunia ini lurus mulus semua, dikabulkan oleh Allah semua keinginan dan harapan. Terkadang kita selalu tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Percayalah bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan manusia. Nah, kita salut dengan Mbak Paula ini. Mbak Paula pada saat ditimpa masalah, kondisi yang sangat ruwet, yang rumit, tetapi dia tetap sabar. Kita telah berkali-kali memang Mbak Paula ini sangat mengindahkan ayat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, meminta pertolonganlah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, Mbak Paula ini orang yang sabar. Begitu perjuangannya di dalam memahami agama Islam ini. Kita di sini, para ulama, para kiai, kita bisa jadikan spirit memotivasi kita semua. Umat di muka bumi ini, para sahabat semua yang ada di luar sana, terutama ini ibu-ibu, kadang-kadang ibu-ibu ini kan punya masalah dikit sudah panik. Nah, sebenarnya kayak Mbak Paula ini dia nggak panik. Dalam kondisi begini saja, dalam keadaan urgent, dia tetap mengucap asma Allah. Alhamdulillah, syukur. Nah, ini adalah merupakan contoh orang-orang yang muslimah yang tawadu. Padahal sangat berat ujiannya. Kenapa? Itulah menjadi resiko seorang public figure, punya masalah sedikit pun sudah dikupas dan digoreng berita-beritanya oleh terutama media. Namun dalam hal ini sahabat kita Paula ini dia tetap tegar. Nah, ini yang kita ambil sisi positifnya. Beliau luar biasa perjuangannya di dalam memahami agama Islam, memahami beliau untuk tetap berdiri tegak, tetap berada pada posisi seorang muslimah yang sabar. Kita itu mensupport dan bisa dijadikan sebagai pelajaran dan contoh buat kita bahwa kalau kita ditimpa musibah, diberikan ujian oleh Allah, kita tetap ingat kepada Allah, jangan jauh kepada Allah. Walaupun dia dihujat,
Mbak Paula ini dihujat, dicaci maki, dibongkar aibnya, dan begitu juga berbagai macam ujian yang menimpa dirinya, bahkan juga agak terbatas ya untuk bertemu dengan kedua putra kesayangannya yang sangat ya cerdas, yang sangat pintar, kedua putranya Kenzo dan uh, Ananda Kiano ini. Kalau kita melihat kan anak mereka berdua anak yang hebat, tetapi dengan kondisi yang ada juga tidak bisa bertemu di setiap waktu. Tetapi sahabat kita Paula, Mbak Paula tetap bersabar, selalu mengucapkan asma Allah dalam persidangan atau di dalam misalnya memberikan keterangan kepada masyarakat Indonesia. Dia selalu mengucapkan asma Allah. Nah, disinilah letak orang yang mempunyai kesabaran yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita inginkan itu, sosok sahabat kita Mbak Paula, kita harapkan tetap menjalani semua permasalahan keadaan yang ada pada saat ini selalu mengucapkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu mengutarakan alhamdulillah, syukur alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Nah, ini kan kalimat-kalimat zikir, selalu berzikir di dalam hati, di dalam memberikan keterangan, jarang sekali ditemukan dengan kata-kata yang kasar. Nah, di sini intinya Rasulullah Muhammad SAW itu selalu menarik perhatian manusia kalau berbicara dengan ramah, dengan senyum, ya. Nah, kayak Mbak Paula selalu dengan senyum, walaupun di dalam batinnya dia benar-benar teriris ya. Nah, ini sebagai referensi bagi kita semua bahwa Rasulullah Muhammad seperti itu, walaupun dia disakiti, walaupun dia dihina, dicaci maki, dan diancam, tetapi dia selalu dengan bahasa yang santun seperti itu. Itulah Rasul kita, sehingga menarik semua ya simpati perhatian umat di muka bumi ini bahwa Rasulullah adalah seorang yang sangat bijaksana, seorang yang santun, selalu menyelesaikan masalah dengan sangat bijak. Seperti itu. Semoga kita doakan Mbak Paula ini tetap selalu sehat, Mas Baim juga sehat, dan kedua anaknya sehat, sejahtera, dan dapat menyelesaikan semua permasalahan dengan sebaik-baiknya. Dan Mbak Paula semakin tetap pertahankan yaitu keadaannya di tengah masyarakat, banyak-banyak ya mengucapkan asma Allah. Ini sangat luar biasa. Sebagai ini kita ya, kita juga terharu. Walaupun begitu cobaan yang sangat berat, tetapi tetap pada posisi akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti ini harapannya kita semua umat di muka bumi ini, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, kita tetap berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berputus asa. Wala ta'asu min rauhillah. Innallaha la ya'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Jadi janganlah kamu berpaling, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berputus asa, berpaling dari rahmat Allah, itu adalah orang-orang yang munafik. Nah, di sini Mbak Paula adalah seorang yang sangat sabar, tetap bersahaja, memberikan statement dengan senyum, dengan santun, bisa mengendalikan emosi. Jadi Rasulullah itu seperti itu. Rasulullah jarang sekali marah, bukan dengan kayak manusia yang sekarang ini sedikit-sedikit marah. Ya, kalau Rasulullah tidak pernah marah, tidak pernah mencaci maki, tidak pernah Rasulullah itu membuka aib dan seterusnya, apapun bentuknya. Itu Rasulullah. Dia selalu bisa berusaha untuk berbuat yang santun dan bijaksana. Beda dengan
umat yang saat ini selalu sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit marah, tetapi Rasulullah beliau tidak seperti itu. Insya Allah kepribadian dan etika sopan santun semangat Mbak Paula ini di dalam memahami agama agama Islam, di dalam melaksanakan aplikasi kehidupan sehari-hari dengan kondisi musibah yang ada, Mbak Paula selalu dalam posisi yang muslimah dan bersahaja, menjadi sahabat muslimah yang santun dan disenangi, serta menjadi kebanggaan para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Begitu juga di luar sana, mereka sangat mendoakan semoga Mbak Paula dapat menyelesaikan semua permasalahan dengan baik dan dapat mencari atau mendapatkan solusi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap pada posisi yang sabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Barakallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.